Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai variabel penelitian. Yang mana rekan-rekan kelompok saya yang pertama yaitu saya sendiri Fuji Amanda dengan NIM 21129212. Selanjutnya yaitu Kiranti Nurhalimah, Rivo Duyana Putri, dan Trisna Aditasari. Baiklah, untuk penjelasan materi selanjutnya, materi pertama yaitu variabel penelitian yang akan dijelaskan oleh Kiranti Nurhalimah. Kepada Kiranti dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian variabel. Variabel adalah operasionalisasi dari suatu konsep atau konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai atau segala sesuatu yang bervariasi. Secara sederhana, pengertian variabel penelitian adalah suatu objek yang akan diteliti dan mempunyai variasi nilai. Objek itu bisa makhluk hidup ataupun benda mati. Variabel adalah konsep yang mengandung variasi nilai. Ini menurut Effendi tahun 1989 pada halaman 42. Variabel penelitian merupakan objek yang menempel atau dimiliki pada diri subjek. Objek penelitian dapat berupa orang, benda, transaksi, atau kejadian yang dikumpulkan dari subjek penelitian menggambarkan suatu kondisi atau nilai masing-masing subjek penelitian. Sekian penjelasan dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Kiranti Nurhalimah. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rivo Duyana Putri. Kepada Rivo dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis variabel. Ada 3 jenis variabel. Yang pertama, variabel bebas, variabel sebab, variabel penghubung, dan variabel akibat. Yang mana variabel sebab adalah variabel yang menjadi sebab dari suatu kejadian sehingga menimbulkan akibat. Selanjutnya, variabel penghubung adalah variabel yang menjembatani hubungan variabel sebab dan akibat. Dan yang terakhir variabel akibat adalah variabel yang terjadi akibat variabel sebab. Klasifikasi atau penentuan fungsi dari suatu variabel, terutama variabel sebab adalah sangat penting dan merupakan tahap yang kritis. Sebab jika peneliti salah dalam mengklasifikasikan variabel sebab ini, maka hasil penelitian akan mengandung kesalahan. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Rivo Duyana Putri atas penjelasan materinya. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Trisna Aditasari. Kepada Trisna dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai kedudukan variabel. Kedudukan variabel adalah posisi atau peranan yang dimainkan oleh variabel dalam penelitian. Variabel adalah karakteristik atau sifat yang dapat berubah dalam penelitian dan mempengaruhi hasil penelitian. Variabel dapat diklasifikasikan menjadi beberapa variabel. Yang pertama yaitu variabel independen, adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian. Variabel independen adalah variabel yang diubah oleh peneliti untuk mempelajari efeknya pada variabel dependen. Contoh variabel independen dalam penelitian adalah umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, dan jenis pekerjaan. Yang kedua ada variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen dalam penelitian. Variabel dependen adalah variabel yang diukur dalam penelitian dan hasilnya tergantung pada variabel independen. Contoh variabel dependen dalam penelitian adalah kinerja kerja, tingkat kepuasan, dan tingkat penghasilan. Yang ketiga ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang tidak dimasukkan dalam analisis sebagai variabel independen atau dependen, tetapi diperhitungkan dalam penelitian untuk meminimalkan efek variabel lain yang tidak diinginkan. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan agar tidak mempengaruhi hasil penelitian. Contoh variabel kontrol dalam penelitian adalah usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pengalaman kerja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator.
Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Trisna Aditasari. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai pemilihan variabel. Yang pertama yaitu ada pertimbangan teoritis. Nah, untuk pertimbangan teoritis ini yaitu menentukan variabel sebagai variabel moderator. Nah, kita perlu belajar bagaimana variabel tersebut berinteraksi dengan variabel base untuk menimbulkan dampak yang berbeda terhadap variabel terikat. Kemudian yang kedua yaitu pertimbangan rancangan. Nah, melalui pertanyaan sebagaimana yang dikemukakan di atas, pertanyaan yang berhubungan dengan rancangan eksperimen yang dipilih dan kesesuaiannya perlu mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Seperti apakah keputusan kita tentang variabel moderator dan kontrol telah memenuhi persyaratan rancangan penelitian berkenaan dengan sumber-sumber ketidakvalidan. Kemudian yang ketiga yaitu pertimbangan praktis. Kita sebagai peneliti dapat mengkaji beberapa variabel dalam penelitian yang kita lakukan pada suatu saat yang sama. Dengan adanya keterbatasan bagi kita sebagai manusia dan juga adanya keterbatasan dalam hal keuangan atau finansial, serta batasan waktu menyelesaikan penelitian. Nah, berkenaan dengan pertimbangan-pertimbangan praktis ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu diajukan. Yang pertama yaitu, seberapa sulit untuk menemukan apakah suatu variabel dikategorikan sebagai variabel moderator atau kontrol. Kemudian, seberapa banyak kontrol yang kita lakukan dalam penelitian. Nah, baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok 6. Kita akan masuk kepada sesi penambahan materi. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan materi? Jika ada, silakan raise hand. Nanti akan dipilih secara acak oleh moderator. Baiklah, sepertinya tidak ada yang ingin menambahkan materi. Kita akan masuk kepada sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Nanti akan dipilih secara acak oleh moderator. Baiklah, untuk pertanyaan pertama kita persilahkan kepada Nadia Revita Sandi. Kepada Nadia, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan saya Nadia Revita Sandi, izin bertanya sebelumnya, yang mana pertanyaannya itu yaitu apa saja faktor luar yang dapat mempengaruhi variabel dalam penelitian. Baiklah, hanya itu pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Nadia Revita Sandi atas pertanyaannya. Bagi teman-teman yang bertanya, silahkan diketikkan kembali pada kolom chat Zoom ini. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya kita minta kepada Putri Kairani. Kepada Putri Kairani, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya moderator. Perkenalkan saya Putri Kairani dengan NIM 2112929. Ingin bertanya, faktor apakah yang menentukan banyak atau sedikitnya variabel yang digunakan dalam penelitian? Sekian pertanyaan dari saya, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Kairani atas pertanyaannya. Sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Kami akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan dari Nadia Revita Sandi yang akan dijawab oleh rekan saya Kiranti Nurhalimah. Kepada Kiranti, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Revita Sandi, yang mana pertanyaannya apa saja faktor luar yang dapat mempengaruhi variabel dalam penelitian. Jawabannya, ada beberapa faktor luar yang dapat mempengaruhi variabel dalam penelitian, diantaranya yang pertama faktor lingkungan. Lingkungan dapat mempengaruhi variabel dalam penelitian seperti cuaca, waktu, lokasi, kondisi alam, dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan lingkungan. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial seperti status sosial, budaya, agama, dan nilai-nilai sosial dapat mempengaruhi variabel dalam penelitian. Yang ketiga, faktor ekonomi. Kondisi ekonomi termasuk pendapatan, harga barang, dan kondisi ekonomi makro dapat mempengaruhi variabel dalam penelitian. Selanjutnya, faktor politik. Faktor politik seperti perubahan kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan kondisi politik suatu negara dapat mempengaruhi variabel dalam penelitian. Selanjutnya, faktor teknologi. Perkembangan teknologi dan penggunaan teknologi dapat mempengaruhi variabel dalam penelitian seperti penggunaan perangkat lunak, peralatan, dan teknologi komunikasi.
Selanjutnya faktor psikologis. Faktor psikologis seperti motivasi, persepsi, dan emosi. Dan yang terakhir faktor biologis, yaitu seperti umur, jenis kelamin, kesehatan, dan kondisi fisik. Sekian jawaban dari saya, kembali ke moderator. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Kiranti Nurhalimah atas yang telah menjawab pertanyaan dari Nadia Revita Sandi. Apakah ada penambahan jawaban dari teman-teman? Jika ada, silakan raise hand. Baiklah, sepertinya tidak ada yang ingin menambahkan jawaban. Kita akan masuk kepada pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan dari Putri Kairani yang akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Rivo Duyana Putri. Kepada Rivo, kita persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Khairani. Variabel penelitian ditentukan berdasarkan teori dan hipotesis yang mendukung suatu penelitian. Banyak sedikitnya jumlah variabel dalam sebuah penelitian sangat bergantung pada rancangan penelitian yang disusun oleh peneliti. Yang mana semakin rumit dan kompleks suatu rancangan penelitian, maka jumlah variabel penelitian akan semakin banyak. Selanjutnya, sebaliknya ketika rancangan penelitian sangat sederhana, maka jumlah variabel penelitian cenderung sedikit. Rancangan penelitian biasanya dibuat di awal oleh peneliti untuk membuat alur kerangka pikir dari penelitian lebih terstruktur dan tepat sasaran. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Rivo Duyano atas jawaban pertanyaan dari Putri Kairani. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban? Jika ada, silakan raise hand, nanti akan dipilih secara acak oleh moderator. Baiklah, sepertinya tidak ada yang ingin menambahkan jawaban. Dengan berakhirnya jawaban atas pertanyaan dari Putri Kairani tadi, maka berakhir pula diskusi kita pada hari ini. Saya mewakili rekan-rekan kelompok saya dari kelompok 6. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.